SMP Bina Utama, Kecamatan Ulu-Hulu, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi learning loss, di mana istilah ini muncul karena adanya pandemi COVID-19. Apa yang disebut dengan learning loss adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadi kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Jadi itu beberapa. Baik, sebelum kita lanjut ke berbagi praktik baik tentang mengatasi learning loss, maka di sini saya mengajak bagaimana mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan kita. Yang pertama adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah adalah sekolah. Itu yang terpenting, bagaimana kita menanamkan kepada siswa, kepada orang tua, kepada guru, bagaimana bahwa setiap orang adalah guru. Artinya, anak dapat belajar dari manapun, dari siapapun. Kemudian setiap rumah adalah sekolah. Di sini juga anak harus ditanamkan terlebih dahulu bagaimana anak belajar tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah pun anak bisa belajar. Kemudian yang kedua, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan meyakinkan guna amal keperluan umum. Artinya, di sini ketika kita sebagai seorang guru menanamkan bahwa mereka dapat mencari pengetahuan sendiri, kemudian nanti dapat didiskusikan di sekolah, maka anak tidak akan berhenti belajar, sehingga learning loss dapat teratasi di sini. Nah, ini semua harus kita bangun bersama dari murid, guru, dan orang tua. Tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Dan yang ketiga adalah dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di mana seorang anak di sini sudah memiliki kodratnya. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, seorang guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik sehingga menutup atau mengaburkan sifat-sifat jelek. Nah, ketika kita sebagai seorang guru menghubungkan apa yang kita pelajari dengan zaman sekarang, maka anak tidak akan merasa bosan, sehingga nantinya anak dapat menggali sendiri. Karena mereka menyadari bahwa apa yang kita pelajari adalah untuk hari ini dan esok. Jadi sekali lagi, kenapa saya jelaskan di sini tentang apa yang sudah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, ini sangat berkaitan dengan adanya learning loss. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Dan mungkin ini adalah dasar saya, kenapa saya harus berbagi praktik baik untuk mengatasi learning loss. Dalam hal ini, saya sebagai guru di SMP Bina Utama, saya mencari penyebab terjadinya learning loss, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari terjadinya learning loss ini. Yang pertama adalah libur panjang atau putus sekolah, di mana pandemi COVID-19 memaksa sekolah harus tutup atau libur sementara. Kemudian siswa sudah lama tidak masuk sekolah, seperti halnya dengan adanya COVID-19 ini, banyak anak yang hanya belajar daring dari rumah. Kemudian dari hal itu menyebabkan motivasi belajar mereka menurun. Itu yang menyebabkan adalah terjadinya learning loss. Kemudian dari hal tersebut di atas,
saya mencoba bagaimana cara mengatasi learning loss tersebut, dan saya menerapkan dalam pembelajaran saya bagaimana saya menerapkan diferensiasi terhadap pembelajaran dan akan menumbuhkan kembali pengetahuan anak baik tentang literasi, numerasi yang ada di sekolah saya. Yang pertama adakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk memberi penjelasan tentang rencana pembukaan kembali sekolah. Karena di sini sekolah kami sudah diperbolehkan kembali untuk tatap muka terbatas dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian setelah itu saya akan melakukan tes awal terhadap anak. Bagaimana kemampuan anak, saya harus mengetahui sebatas mana anak menguasai materi yang saya berikan selama tidak sekolah. Kemudian itu menjadi dasar saya untuk mengambil langkah pembelajaran kembali sehingga dapat mengatasi terjadinya learning loss. Kemudian saya coba menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Jadi saya selalu mengadakan kesepakatan kelas ketika saya menjalankan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana anak-anak dapat menyepakati apa yang harus dilakukan dalam kelas. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar IPS. Sebelum belajar, masih ingat pertama tahapannya sebelum belajar apa? Kesepakatan kelas kita adalah bersih. Kedua, ketiga, literasi. Oke, jadi literasi, kenapa harus literasi? Supaya kita sama-sama belajar apa yang kita inginkan. Pada nantinya Pak Asep menginginkan tentang diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Kalian punya bakat minat masing-masing nantinya. Nah, kenapa literasi Pak Asep suruh bebaskan? Karena tadi bahwa kita literasi sangat penting mendukung tentang apa yang menjadi keinginan kalian. Kemudian yang selanjutnya perlu diingat adalah numerasi sekarang ya. Pemerintah menekankan bahwa ada literasi dan numerasi. Itu yang perlu diingat. Nah, jadi itu nanti. Yang pertama, bagaimana anak-anak dapat menyepakati apa yang harus dilakukan dalam kelas. Kemudian saya menggunakan sistem pembelajaran yang inovatif sehingga anak lebih senang, lebih dapat menguasai materi dan mencoba untuk mengulang kembali apa yang pernah saya jelaskan melalui pembelajaran daring. Kemudian sediakan perangkat pembelajaran, tentunya dalam masa pandemi terbatas. Sekolah saya menggunakan kurikulum khusus dalam hal ini. Maka perangkat pembelajaran saya pun menyesuaikan dengan masa-masa pandemi saat ini. Terutama bagaimana saya juga menyisipkan tentang literasi dan numerasi. Saya mendukung gerakan literasi sekolah SMP Bina Utama. Oke, proses literasi sekolah SMP Bina Utama. Ya, saya juga selalu dipantau kondisi anak dalam pembelajaran, kemudian bagaimana anak dapat menguasai materi, dan dapat yang paling utama adalah mengingat kembali apa yang sudah diperoleh dari sekolah, baik itu dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, itu mungkin yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik, bahwa pandemi tidak hanya berpengaruh pada kesehatan anak, tapi pada kemampuan anak, pada keilmuan anak. Terutama di sini yang sekarang lebih dikenal dengan learning loss. Bagaimana anak lupa dengan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah memotivasi anak sehingga tidak terjadi kembali loss learning, atau mengingatkan kembali apa yang sudah diketahui. Kemudian kita juga harus memahami apa yang diminta oleh Kemendikbud, yaitu literasi dan numerasi. Mungkin itu yang dapat
saya sampaikan, semoga dapat membantu apa yang menjadi keluhan siswa dan orang tua siswa. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.